Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Jumat 11 Oktober 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Dalam bahasa Batak, aihodo partanobatuan nina dangol, partanobatuan nina pugus di hagugutanna, haporusan maradopon udan tipo-tipo, parlingguman maradopon arena marnyar-nyar, aidusun udan tipo-tipo tudorpi parlongos ni muruk ni halak siwahen gogo. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang mencekam dihadapi dunia saat ini adalah situasi perang yang terjadi di Timur Tengah. Tidak sedikit yang menjadi terkorban, meregang nyawa, baik pihak tentara dan masyarakat sipil. Sesuai dengan pemberitaan mass media, ratusan ribu bahkan sampai jutaan orang harus mengungsi di tenda-tenda sederhana yang disediakan para pengerja sosial bagi mereka. Mereka mengalami penderitaan yang amat luar biasa. Mereka mengalami kelaparan karena ketiadaan pangan, air minum, dan obat-obatan. Banyak dari antara mereka yang mengalami penyakit dan tidak ada tempat untuk berlindung. Mereka membutuhkan uluran tangan agar dapat tertolong dari segala penderitaan mereka ini. Mereka berada di pengungsian yang butuh perlindungan untuk nyawa dan masa depan mereka. Melalui renungan ini, Nabi Yesaya hendak menyaksikan kuasa Allah kepada umatnya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup membebaskan dan menolong umatnya yang miskin dan susah. Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin. Allah melemahkan orang-orang kuat yang sombong dan merasa aman. Tetapi Ia menguatkan kaum lemah yang rendah hati serta bersandar kepadanya. Allah adalah kekuatan bagi orang miskin dalam kesesakannya. Allah menguatkan mereka untuk melawan kebusukan batiniah dan melindungi mereka dari serangan yang datang dari luar. Allah merupakan perlindungan bagi umatnya pada segala cuaca, baik panas maupun dingin, basah maupun kering. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memberi kita berbagai didikan, ajaran, dan nasihat yang sangat penting dan diperlukan dalam menjalani hidup sebagai karunia-Nya. Ragam didikan, ajaran, dan nasihat itu diantaranya, pertama, bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian bagi orang lemah dan orang miskin. Kedua, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Ketiga, bahwa Tuhan adalah tempat naungan kita dalam berbagai perkara. Kondisi kehidupan kita saat ini juga tidak mudah. Kita tampaknya belum bisa keluar dari krisis dan tekanan ekonomi yang sulit. Sebagaimana disuarakan para pakar ekonomi belakangan ini, daya beli masyarakat kita semakin lemah. Itu bukti ekonomi kita tidak baik-baik saja. Pengangguran yang terjadi, persaingan kerja, dan pasar bebas bisa menakutkan bagi kita. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang terpinggirkan
karena kemiskinan dan ketidakmampuannya dalam bersaing. Situasi ini kian diperparah dengan munculnya jenis penyakit baru yang mengkhawatirkan karena mematikan. Singkatnya, ancaman hidup di sekitar kita makin menakutkan. Lalu, kemana dan kepada siapa kita berlindung? Jawabannya hanya satu, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah tempat pengungsian bagi orang yang lemah. Dialah tempat berteduh dan batu karang yang kuat sebagai sandaran jiwa. Kita tak akan jatuh, bahkan diberinya perasaan aman dan kelegaan. Allah akan memberikan kekuatan yang baru sehingga kita mampu menjalani hidup. Hendaklah kita tidak takut karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah tempat kami berlindung dan tempat kami mengungsi. Karena kami tidak mampu menghadapi segala persoalan hidup dengan mengandalkan diri kami sendiri. Engkaulah perlindungan dan naungan kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.